problem paling besar kita itu adalah partai politik, Bang. Dan problem terbesar partai politik adalah karena kesadarannya melemah sebagai organisasi intelektual. Ini anunya. Saya bisa berdebat dengan semua orang tentang ini semua, dan ini harus ada introspeksi. Partai politik tidak lagi menjadi lembaga pemikiran, tapi partai politik menjadi lembaga transaksi kekuasaan dan uang. Jadi tiga hal ini beda, Bang. Presiden jangan diganggu, dia kuat. Kedua, DPR biarkan mengawasi. Ketiga, anggota kabinet meskipun dia ketua umum partai politik adalah milik prerogatif presiden. Ini caranya berpikir. Jangan dibalik, Bang. Sejauh mana ini bisa terrealisasi di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, Bung Fahri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga buat Bung Fahri Hamzah yang saat ini sedang berada di Sumbawa Barat. Sumbawa besar. Sumbawa besar, kok Sumbawa Barat, Sumbawa besar. Ya, kita walaupun jauh, tapi tetap kita bisa berkomunikasi. Bung Fahri mungkin tetap mengikuti ya perkembangan politik terakhir ini mengenai Golkar, tapi itu kan sudah terlalu banyak yang membahas tentang mundurnya Erlangga ini. Siap. Nah, tapi saya kira ada yang lebih penting dari itu, Bung Fahri, yang mungkin Bung Fahri bisa menjelaskan ya bahwa koalisi besar ini yang kita sebut dengan Kim Plus itu kan ada 10 partai ya yang bergabung. Kalau memang PKS, Nasdem dan PKB bergabung berarti sudah ada 10 partai. Dan ini tidak main-main. Kekuatannya itu luar biasa ya. Pada masa Pak Jokowi itu kalau saya nggak salah kan ada 2 partai di luar ya, yaitu PKS dan Demokrat. Tapi sekarang ini kalau bergabung ini semua, maka yang di luar koalisi itu hanya PDIP. Nah, kita kan melihat begini, bagaimana kita menjawab pandangan orang, sebagian orang ya, tidak banyak juga, sebagian orang yang menyatakan bahwa dengan Kim Plus ini, koalisi juga bisa kita sebut dengan koalisi besar ya, yang dulu pernah kalau nggak salah Bung Fahri juga pernah melontarkan perlu ada suatu koalisi besar, semacam barisan nasional di Malaysia ya, untuk menjaga stabilitas politik kita di dalam negeri, di Indonesia. Nah, tapi sementara orang kan melihatnya ini kok seolah-olah dengan koalisi besar ini mematikan demokrasi kita, Bung Fahri. Nah, ini bagaimana pendapat Bung Fahri? Ya, baik Bang, terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf kebetulan sedang tidak bisa ke studio ini karena tugas di luar. Jadi memang begini cara ngelihatnya Bang, ini yang saya kira akan memerlukan rekonstruksi kembali pemikiran kebangsaan kita ke depan yang kemudian mengarah kepada rekonstruksi juga sistem politik dan ketatanegaraan kita. Secara
serius ya, secara tajam dan juga secara komprehensif untuk menata ulang perjalanan menuju 100 tahun Indonesia merdeka sekarang ini. Iya. Karena kita juga tidak mau terus-menerus salah jalan dalam proses kita berbangsa, bernegara, ya, berpemerintahan. Gara-gara kita nggak melakukan rethinking ya terhadap perjalanan kolektif kita ini. Di satu sisi menurut saya sih ada 3 level pemikiran yang harus kita seriusi ya Bang ya. Yang pertama itu adalah pada level filosofi dan ketatanegaraan atau konstitusi dan filosofi dan konstitusi lah kira-kira begitu. Jadi kita memikirkan kembali bentuk-bentuk yang paling cocok ya, bagi kita. Dan saya kira dalam perspektif ini sebenarnya sudah tidak banyak yang perlu berubah atau bahkan tidak perlu berubah. Meskipun saya dalam perspektif konstitusionalisme, ya, undang-undang dasar, perlu ada penguatan beberapa aspek dalam kelembagaan negara. Karena jelas, pertama kita negara Pancasila, itu yang pertama, dengan filosofi dan falsafah yang kuat, sebagai negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, ya, demokrasi, keadilan sosial, dan sebagainya. Jadi nilai-nilainya itu terlalu kuat. Pancasila itu sangat menjiwai kita, gitu. Dan karena itulah layak Pancasila itu sebagai perekat kolektif kita yang dari waktu ke waktu memang nampak kita semakin komit dengan nilai-nilai itu karena nilai-nilai yang kuat dan benar itu. Nah, begitu dia turun kepada konstitusi, maka penguatannya harus kita lakukan pada beberapa aspek. Pertama, misalnya, ya pengawasan harus diperketat, sebab kecenderungan kita menyimpang tinggi. Maka menurut saya penguatan Kamar Legislatif diperlukan. Misalnya DPD tidak bisa lagi kita jadikan embel-embel. Sebagai lembaga pengawas, DPD harus diperkuat. Kemudian DPR ya tentu harus rela bahwa dia punya saudara kembar yang namanya DPD ya untuk sama-sama memperkuat pengawasan kepada jalannya pemerintahan. Itu demi untuk memperkuat saja. Sebab makin lama saya pikirkan tentang DPD yang tidak ada fungsinya sama sekali itu sayang sekali itu. Sebuah lembaga diadakan tapi tidak untuk difungsikan gitu. Nah, lalu kemudian juga presidensialisme juga perlu diperkuat. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa kita ini adalah negara presidensial, negara kesatuan, ya, unitary presidentialism. Ini bukan federal presidensialism. Karena dia adalah negara kesatuan, maka kekuatan presiden itu sangat kuat, sangat tinggi. Itu sebabnya tadi di legislatif kita perlu perkuat lembaga pengawas karena memang presidensialisme kita itu sangat kuat gitu. Nah, dengan konsep itu, nyaris kekuasaan itu berada di tangan presiden dan yang melimpahkannya kepada kementerian, kepada badan-badan dilakukan oleh presiden. Beda dengan di Amerika Serikat, karena sistemnya federasi, state-nya kuat, ya, kongresnya sangat kuat, menteri berdasarkan approval daripada kongres, dan seterusnya lah ya, ini kita kuat. Nah, baru kita harus mengindependenkan yudikatif, karena kecenderungan kong kali kong di yudikatif kita itu sangat luar biasa. Karena itulah perlu diindependensikan supaya kultur kong kali kongnya itu berhenti. Nah, ini aspek-aspek yang harus disisir ya pada level kedua, kira-kira penataan ketatanegaraan dan kelembagaan harus dilakukan. Barulah di level ketiga itu Bang, yang paling penting itu adalah nanti yang mempengaruhi jawaban terhadap pertanyaan Abang itu adalah konsep kita di dalam meletakkan para pejabat negara di tempat-tempat yang ada, ya, fungsi-fungsi yang ada
mana yang dipilih, mana yang tidak perlu dipilih, pemilihannya berbasis apa, ya, apa peran partai politik di dalamnya, ya, bagaimana kita melihat kecenderungan partai politik kemudian bermain di belakang layar. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, kalau analisis saya sekarang tuh, Bang, krisis terbesar dalam perspektif yang ketiga ini ya, kalau tadi satu konstitusi, kedua ketatanegaraan, lembaga negara atau lembaga negara. Yang ketiga itu adalah suksesi, ya, penempatan para pejabat, ya. Problem paling besar kita itu adalah partai politik, Bang. Dan problem terbesar partai politik adalah karena kesadarannya melemah sebagai organisasi intelektual. Ini anunya. Saya bisa berdebat dengan semua orang tentang ini semua, dan ini harus ada introspeksi. Partai politik tidak lagi menjadi lembaga pemikiran, tapi partai politik menjadi lembaga transaksi kekuasaan dan uang. Nah, menurut saya itu krisis paling besar dan harus dihentikan. Nah, saya kira dengan cara itu kita melihat semua fenomena yang ada, Bang. Jadi misalnya, kok partai politik tidak ada yang komit dengan gagasan, ya? Waktu kita bertarung itu rupanya kelihatan kan tidak ada gagasannya. Kalau kita lihat pertarungan ini kan, kalau tadi kita kembali kepada partai politik sebagai organisasi intelektual, kan yang kita pertarungkan kemarin tuh bukan gagasannya, Bang. Kan yang kita pertarungkan tuh logistiknya. Ya. Kita suka atau tidak, ya, di semua lini partai politik bertarung logistik. Makanya saya sering bilang, Pilpres rada-rada mendingan, Bang. Masih ada debat yang kita tonton, masih kelihatannya beda antara calon 1, 2, 3, gitu, Bang, ya. Masih ada, ya, perbedaannya kadang-kadang dalam cara berpikir, dalam cara bicara, dalam gestur kadang-kadang. Tapi paling tidak itu nampak. Sehingga ketika orang masuk ke kotak suara, itu dia mengerti kenapa milih 1, 2, dan 3. Tapi kalau yang namanya partai politik, itu karena nggak pernah dikontestasikan gagasannya, sebenarnya kita nggak tahu bedanya antara nomor yang begitu banyak dalam kertas suara, kita nggak sempat membedakannya. Nah, makanya muncul pertanyaan, atau terjawab pertanyaan, kalau kok partai politik kumpul dan pisah kayak nggak ada penjelasannya, ya, gitu. Kira-kira. Ya karena memang tidak pernah dibedakan. Nah, karena kalau pikirannya itu tidak berbeda, Bang, kalau sebenarnya memfasilitasi kontestasi gagasan tidak difasilitasi, ya berarti kenapa mesti berbeda, gitu. Ini kita mesti lacak dari sisi ini, Bang, supaya kita tidak salah memandang partai politik dalam tradisi kita. Dalam tradisi demokrasi, partai politik itu adalah lembaga pemikiran. Dalam tradisi kita tidak. Ini menjadi sekumpulan, ya, alat-alat bergen kekuasaan dan uang. Dan ini harus kita koreksi. Jadi pertanyaan paling besarnya nanti, apakah betul kita tetap harus memfasilitasi pertarungan logistik ini, atau kita harus mulai membedakan pikiran-pikiran. Nah, di sini kemudian muncul harusnya ada inisiatif bagi kita semua untuk mensaring partai politik secara natural. Saya mengatakan siapa yang harus mensaring partai politik itu harusnya negara. Caranya gimana? Mulai sekarang kita atur kontestasi pemikiran. Caranya adalah partai politik dibiayai oleh negara dan dibiayai untuk berpemikiran. Kasih uang partai politik, ya. Ini kamu beli buku, ini kamu tulis pikiranmu, ya. Ini ongkos untuk kaderisasinya. APBN akan mengalokasikan dana berdasarkan perolehan suara. Tapi ini peruntukannya adalah untuk memperjelas identitas pikiranmu, bukan untuk yang lain. Supaya beda antar partai akan menjadi jelas, sebab inilah yang akan kita kontestasikan. Itu kita perlukan, Bang. Negara ini negara besar, memerlukan sumbangan pikiran yang berasal dari
paradigma dan basis pikiran yang berbeda, dan partai politik harus difasilitasi untuk berbeda dalam pikiran, dan negara yang harus memberikan mereka uang untuk menyusun pikiran-pikiran itu. Ya. Nah, sehingga Bang, mulailah kita tarik politik ini dari pertarungan logistik dan penggunaan kekuasaan. Di tingkat grassroots-nya begitu Bang. Ya, di tingkat partai dalam jaringan yang mereka punya itu begitu caranya, dan jangan dikurangi dengan cara sekedar mematikan threshold-nya, Bang. Ya, itu juga bisa kita buat ya, satu kesepakatan ya. Tapi kita awali dulu dengan menguji dan mengadu gagasan-gagasan yang ada. Sebab ini nanti yang akan membuat Indonesia menemukan jalan pikirannya, Bang. Seperti orang-orang di Barat, itu partai politik didirikan oleh pemikir, oleh filosof, ketemu bahwa yang bertarung di negara kita ini adalah falsafah konservatif sama falsafah liberal. Di belakang partai konservatif nanti muncul di belakang gagasan konservatif muncul partai politik. Di belakang gagasan liberal muncul partai politik. Ada yang muncul juga ternyata kita ini dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat industri. Ya, bahwa kita semua kelas pekerja. Muncullah kemudian partai buruh. Ada yang sosial Christian demokratik, ya kan, sosial demokratik. Itu di negara-negara yang kontestasi gagasannya jalan, Bang, menemukan itu. Nah, kita dulu pernah dipaksa menjadi 3 partai, ya, partai Islam, partai abangan, kemudian partai kekaryaan. Gitu. Lalu kita mencari kembali dan ternyata ingin punya. Sekarang ini perlu ada reorganisasi kembali pikiran-pikiran kolektif bangsa untuk menemukan sebenarnya apa ini yang lagi bertarung ini. Sehingga identitas partai politik itu akan diperjelas di situ nanti, Bang. Sehingga akan ada perang gagasan tentang ekonomi, tentang politik dan lain-lain gitu. Nah, ini yang saya lihat dulu, Bang, ya. Jadi kalau Abang tanya, kok kayak begini? Ini pragmatisme. Ini satu pertimbangan, Bang, ya. Nah, yang kedua, ya tentu setelah jalan yang ideal tadi yang menurut saya tetap perlu kita lalui ya, supaya masing-masing nanti waktu dia bersatu atau berpisah itu memang puas gitu, Bang. Oh, pikiran saya telah terwakili. Dari kemarin 20-an partai politik yang berkontestasi itu, ternyata kita memang hanya 2 atau hanya 3 atau 5 begitu. Oh, saya sudah terwakili oleh pikiran ini dan seterusnya lah gitu. Ya. Saya menganggap bahwa dalam era Pak Prabowo itu bisa kita lakukan karena Pak Prabowo punya kecenderungan ya arah pikiran dan gagasan dari buku-buku yang dia tulis gitu. Nah, pertanyaan Abang juga, lalu kenapa kita tiba-tiba mudah ngumpul, itu terjawab, Bang. Karena pada dasarnya kita pragmatis. Tapi kalau pertanyaannya, apakah penting kita ngumpul sekarang? Penting juga, Bang. Jadi, saya juga tidak menganggap bahwa bersatunya dan kumpulnya koalisi besar itu satu kesalahan. Itu juga nggak apa-apa, Bang. Tapi yang penting, waktu kita kumpul itu, kita tahu bahwa kemarin kita berbeda itu, ada yang substantif, ada yang tidak substantif. Sehingga waktu kita ngumpul di samping Pak Prabowo ini, jangan-jangan memang kita baru mulai belajar substantif. Misalnya, pikiran ekonomi Pak Prabowo itu sosialistik. Ya. Dan mari kita terima bahwa kita akan agak sosialistik kalau kita berkumpul dengan Pak Prabowo ini. Kalau kita lihat aliran kenegaraannya, alirannya itu agak konservatif. Karena Pak Prabowo itu orang militer. Ya kan? Sangat nasionalistik. Gitu. Karena itu ya tolong terima aja bahwa kita agak konservatif, ya kan, kayak begitu-begitu, Bang. Nah, di dalam pemerintahan nanti harus mengalami pikiran juga, Bang. Sehingga kalau menurut saya, kalau ujungnya nanti ya setelah kita bagi partai politik menulis buku, berdiskusi dan sebagainya, ternyata kita ini bisa digabung, bergabunglah yang ingin bergabung, berpisahlah yang ingin berpisah karena substansi, Bang, ya. Waduh, itu asik sekali, Bang. Ya. Nah, kita akan memasuki era di mana identitas politik itu menjadi penting bagi kita untuk mengaju.
mengajukan gitu bahwa kita punya perbedaan dalam melihat persoalan. Dan itu tidak apa-apa karena itu adalah khasanah bangsa kita. Yang penting kita tahu bahwa kita berbeda, Bang. Seperti juga yang penting kita tahu kenapa kita bersatu. Saya kira itu yang diperlukan ke depan, Bang. Kita akan bergerak dari politik yang tidak substantif kepada politik yang substantif. Saya kira itu yang saya lihat, Bang. Kenapa itu? Nah, sekarang kalau Abang tanya terlalu banyak nih yang ngumpul, nanti bagaimana? Kalau menurut saya sederhana aja. Yang paling penting adalah kalau bisa anggota dewan kita jangan dikendalikan oleh struktur partai politik. Karena anggota dewan itu pilihan rakyat. Biarkan mereka nanti meskipun terpilih karena logistik, tapi biarkan mereka mewakili rakyatnya dengan cara jangan partai politik nakut-nakutin mereka bahwa mereka nanti nggak akan dicalonkan lagi, mereka bisa di-recall, mereka bisa dipindahin secara gampang dari satu komisi ke komisi lain. Kalau bisa itu yang ditiadakan, Bang. Karena penting bagi pemerintahan yang akan datang, Bang. Ada yang ngawasin gitu, penting sekali. Itu, Bang, saya lihat. Artinya pikiran-pikiran yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu koalisi besar seolah-olah berhadapan dengan demokrasi itu tidak benar. Tidak benar karena itu sebenarnya datang dari dua hal yang berbeda, Bang. Ya, bahwa kita perlu bersatu, kita udah jadi tagline kampanye. Tapi bahwa kalau kita perlu penguatan lembaga pengawas, itu soal lain, Bang. Dan saya sudah sering berkali-kali mengatakan lembaga pengawas kita karena sistemnya presidensialisme negara kesatuan tidak bisa menjatuhkan presiden. Tidak ada hak DPR untuk menjatuhkan presiden. Penjatuhan presiden itu prosesnya panjang. Karena kekuasaan presiden itu dibentuk oleh rakyat. Bagaimana cara menjatuhkannya? Tidak ada caranya. Berbeda dalam sistem parlementer, Bang. Parlemen bisa menjatuhkan Perdana Menteri seketika. Begitu muncul mosi tidak percaya dan jumlahnya lebih besar dari kekuasaan Perdana Menteri, jatuh dia pada saat itu juga dan terbentuk pemerintahan baru. Nah, yang kayak begini-gini menurut saya, Bang, nggak perlu dikhawatirkan gitu. Karena itulah sebenarnya ya saya juga berharap misalnya di sekitar presiden itu ada kesadaran kalau DPR-nya nanti galak, biarin aja galak. Ya. Karena itu cuma untuk ngawasin menteri. Tapi kalau ada program yang baik, nggak mungkin, Bang. Mereka nggak berani menolak program yang baik, Bang. Itu berbahaya bagi partai politik. Misalnya saya presiden mau beri subsidi kepada rakyat, gitu misalnya. Terus DPR tiba-tiba nolak gitu. Wah, mana berani, Bang. Mereka bisa nggak terpilih berikutnya. Kalau mereka dekat dengan rakyatnya, mereka nggak akan dipilih, Bang, karena dia diketahui sebagai orang yang menolak. Gitu. Hal-hal itu saya kira akan menjadi pertimbangan penting. Gitu. Jadi biarkan itu lembaga pengawas itu mengawasi dengan baik, itu memang fungsi ketatanegaraan begitu. Ya, koalisi besarnya terbentuk, tidak ada masalah. Dinamikanya tetap akan positif ke depan. Apalagi kalau kita biarkan wakil rakyat tetap diwakili atau mewakili rakyat gitu, Pak. Saya kira itu yang penting. Ya, satu hal yang memang menjadi pertanyaan, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bung Fahri bahwa bersatunya partai politik ini dalam satu koalisi itu kan karena gagasan dan pikiran yang substantif ya, yang memang itu menjadi kesepakatan bersama. Tetapi apa faktor lain yang juga bisa mengikat keutuhan dari koalisi besar ini, Bung Fahri? Ya, saya punya dugaan bahwa kita bersyukur bahwa Pak Prabowo adalah orang yang sejak awal tidak dikendalikan oleh orang di belakang layar. Sehingga leadership-nya itu akan manifest, itu akan nampak di depan mata setiap orang gitu. Termasuk di dalam kabinet nanti, itu tentu akan banyak terjadi dialog
dan pemikiran yang Pak Prabowo sendiri bisa mewakili dirinya untuk mengutarakan gagasan-gagasannya gitu. Dan saya juga dari awal berharap bahwa siapapun yang bergabung dalam kabinet, ya ini saya anggap dua hal yang berbeda ya Bang ya. Bergabung di koalisi pemerintahan dengan bergabung di kabinet itu adalah dua hal berbeda Bang. Jadi coba kita pisahkan begini ya. Kekuatan presiden itu jangan ditawar, jangan ditandingi, maksudnya jangan diancam, jangan dibergen, kira-kira gitu. Karena dia dibentuk oleh rakyat, dia tidak dibentuk oleh koalisi, dia tidak dibentuk oleh partai politik, dia dibentuk oleh rakyat. Partai politik itu hanya mencalonkan, tapi keputusannya itu adalah keputusan rakyat gitu. Karena rakyat yang membentuk kuat itu, jadi jangan diancam-ancam akan dijatuhkan dan sebagainya, itu tidak bisa gitu, karena rakyat yang membentuk. Yang kedua, tapi biarkan legislatif itu mengawasi, karena rakyat juga membentuk legislatif untuk mengawasi. Nah, karena itulah partai politik tolong jangan menggunakan power partai politik untuk mengurangi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan. Ini penting juga kita garis bawahi Bang, sebab yang agak misleading itu kan karena partai politik seolah-olah datang ke presiden, Pak, ini kami persembahkan sekian anggota dewan, kami akan bungkam dia untuk tidak ngomong selama 5 tahun, asalkan kami dikasih kursi kabinet. Wah itu keliru itu Bang. Tidak bisa begitu, presiden itu kuat, legislatif itu juga kuat, dan yang ketiga, masuknya partai politik dalam kabinet itu bukan karena jumlah kursi, tapi karena penerimaan oleh presiden terhadap kader yang dianggap profesional. Itu sebenarnya. Sehingga utuhlah anggota kabinet adalah milik hak prerogatif presiden. Nggak boleh kemudian kita balik, jangan ganggu anggota kabinet dari partai itu. Dia mayoritas di DPR. Kalau kita biarkan, kalau kita ganggu itu, anggota partai itu di kabinet, misalnya dimarahin oleh presiden, waduh, nanti orang-orang dia di DPR nanti akan mengganggu programnya presiden. Tidak boleh, Bang. Sistem ini nggak boleh dibiarkan. Jadi tiga hal ini beda, Bang. Presiden jangan diganggu, dia kuat. Kedua, DPR biarkan mengawasi. Ketiga, anggota kabinet meskipun dia ketua umum partai politik adalah milik prerogatif presiden. Ini caranya berpikir. Jangan dibalik Bang, kalau kita kan sekarang cara berpikirnya kan gini. Presiden itu ditakuti dan dilemahkan seolah-olah karena dia bisa dijatuhkan atau dihambat. Satu. Yang kedua, partai politik menggunakan dewan untuk menakut-nakuti dan menolak programnya presiden. Ya kan? Itu yang kedua yang mereka lakukan dari belakang nih. Yang ketiga, anggota kabinet adalah milik partai politik dan presiden tidak boleh ganggu, karena kalau diganggu nanti anggota dewannya yang di DPR akan bergerak dan bergolak, ya kan, mengganggu program-program presiden atau bahkan menginisiasi penjatuhan presiden. Keliru, Bang. Ini yang harus diperbaiki dari awal, sebab ini adalah hubungan tidak sehat yang selama ini terbentuk dalam proses kita pemerintahan bernegara. Presiden dianggap lemah, bisa diganggu, bisa dijatuhkan, lalu kemudian DPR-nya dijadikan penggonggong, mengganggu dan sebagainya, membergen presiden. Yang ketiga, anggota kabinet akhirnya tidak menjadi milik presiden. Anggota kabinet akhirnya berada di tangan orang lain. Sampai ada anggota kabinet yang mengatakan, mohon maaf Pak, saya di sini punya bos yang lain, yaitu ketua umum partai saya. Tidak boleh, Bang. Ini presidensialisme. Ini bukan parlementer. Etos dan etik ini harus tegak dalam pemerintahan. Supaya kita jangan kayak sekarang, mohon maaf ya, kita kan tahu ada Pak Jokowi. Banyak keputusannya kita bilang, wah itu kan bukan kemauan dia, itu kan kemauan partai yang mengendalikan dia. Ini kan maunya menteri-menteri dia yang diperintah oleh ketua umum partainya. Tidak boleh Bang, dalam presidensialisme negara kesatuan, tidak boleh anggota kabinet ada tunduk ke tempat lain, tidak boleh. Nah ini menurut saya yang harus diperbaiki ke depan Bang gitu.
Ya, jadi memang selama ini yang agak merepotkan presiden posisi itu ya. Artinya ketua menteri yang berasal dari partai politik tidak tidak loyal kepada presiden, dan bahkan bukan hanya menteri, termasuk juga gubernur-gubernur ya, kepala-kepala daerah juga kan banyak yang bersikap seperti itu, Bung Fahri. Iya, Nah, makanya lagi-lagi kan saya akan berkali-kali juga mengatakan, termasuk kenapa saya mengusulkan agar gubernur itu tidak perlu dipilih oleh rakyat, Bang. Sekali lagi ya. ini prinsip pendelegasian kewenangan dalam sistem presidensialisme negara kesatuan. Semua itu pada dasarnya pembagian kewenangan oleh presiden. Karena pada dasarnya uangnya juga dari uang pusat. Ya. Untuk mengelola daerah itu sumber uangnya masih banyak adalah uang pusat. Mungkin hanya DKI yang uangnya agak banyak, Bang. Karena pajak jasanya yang paling banyak, 70% elit tinggal di Jakarta, 70% uang mengalir di Jakarta, agak kuat DKI itu. Makanya DKI sering menjadi tangga untuk orang jadi presiden. Tapi kalau daerah, Bang, itu uangnya uang pusat. Karena itu nggak perlu dibagi-bagi, terutama dalam Undang-Undang Otonomi Daerah disebutkan bahwa gubernur itu adalah perbantuan untuk memperkuat daerah ya menjadi wakil daripada pemerintah pusat. Kalau kita memberikan pemilih kepada bupati dan wali kota dalam rangka pelayanan, supaya dia waktu melayani rakyat itu KPI-nya diatur oleh rakyat, tidak bisa bergen dengan pemerintah pusat. Nah, posisi gubernur sering membingungkan. Dengan bupati wali kota dia bertengkar, dengan presiden dia bergen kadang-kadang. Seperti dalam kasus presiden mau bikin sepak bola di Bali, di Jawa Tengah, tiba-tiba gubernurnya boykot. Tidak boleh, ini negara presidensialisme. Kekuasaan presiden mutlak, prerogatif. Tiba-tiba partai politik bermain dari belakang. Tidak boleh, Bang, apalagi partai politik ini kekuatan gelap. Di negara demokrasi tidak ada partai politik mengatur negara. Dalam negara demokrasi yang mengatur negara itu adalah pejabat publik yang dipilih rakyat. Di kita ini yang paling relevan pimpinan partai politik yang bekerja di belakang layar. Tidak boleh, Bang. Kekuatan partai politik itu adalah di dapur, menyiapkan pikiran dan kader-kader yang akan diterjunkan sebagai pelayan rakyat. Nah gitu, Bang, saya kira cara melihatnya begitu. Ya, makanya kalau kita mundur ke belakang sedikit, Bung Fahri, apa yang dilakukan oleh PDIP lewat Ketua Umum Ibu Megawati secara terbuka pernah meminta 8 kursi kabinet kepada Pak Jokowi ya pada saat 2019. Kemudian Ketua Umum Golkar Erlangga itu kan juga pernah dalam pidatonya meminta 5 jabatan menteri dalam kabinet Prabowo kan. Itu kan sebenarnya bertentangan ya dengan etika demokrasi yang ingin kita bangun ya. Sangat bertentangan, Bang. Itu tidak boleh, itu hak prerogatif. Tapi kalau dia menyodorkan kader terbaik, itu adalah fungsi daripada partai politik. Silakan diajukan kepada presiden waktu memilih berapapun jumlahnya. Lagi-lagi itu adalah hak prerogatif. Tidak ada persentase di dalamnya. Tidak ada ketentuan ya di dalam. Bahkan sekarang kalau anggota kabinet dipresentasikan berdasarkan pemilikan atau partai politik, misalnya perolehan suara misalnya, ya berapa, yang wajar itu berapa, ya kan, yang wajar itu berapa, gitu. Jadi sekarang misalnya ada partai yang tadinya melawan Pak Prabowo misalnya, wajar dapat nggak gitu? Orang ini hampir membunuh kita loh, tiba-tiba malah dikasih senjata. Kalau prinsipnya seperti itu, apakah nanti kalau menjadi menteri sanggup mengikuti gagasan-gagasan Pak Prabowo yang dia tentang dalam pemilu? Kayak gitu-gitu, Bang, menyebabkan kita harus berpikir ulang bahwa kabinet tidak boleh di bergen-bergen, Bang. Kabinet adalah hak prerogatif presiden. Partai politik menyodorkan kader-kader terbaiknya adalah fungsi dari partai politik karena melakukan kaderisasi.
Tapi memilih ya dan berapapun jumlahnya adalah lagi-lagi hak prerogatif presiden. Dan partai politik tidak perlu khawatir. Kalau kadernya yang jago banyak, pasti juga dapat banyak, Bang. Karena itu prinsip di dalam pengelolaan negara, kita harus mengelola negara secara profesional berdasarkan merit system gitu loh. Tapi sekali lagi jangan ini dihubungkan dengan kekuatan di parlemen yang dia mau bergenkan ya untuk nakut-nakutin presiden dan menghambat-hambat presiden, tidak boleh. Karena itu juga mencederai fungsi dari lembaga legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan DPR tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota kabinet, tidak ada hubungannya. Pengawasan DPR, sumber kekuasaan pengawasannya sendiri berasal dari rakyat, bukan berasal dari partai politik atau kursi yang ada di legislatif, tidak. Ini yang begini-gini menurut saya mesti mulai diadres. Saya ingin Pak Prabowo nggak usah ditakut-takutin dengan partai ini sebesar ini dia minta segini, kalau kita nggak kasih nanti dia akan mengganggu kita di DPR. Nggak ada, kekuatan DPR tuh nggak ada, Bang. Mau mengganggu bagaimana? Ya kan? Kalau pekerjaannya baik mau diganggu gimana? Ya kan? Kalau rakyat itu senang dengan satu program mau diganggu gimana? Apa dia nggak jadi musuh rakyat? Kalau pemerintahnya ngomong baik-baik, mohon maaf ya rakyat ya, ini ada program bagus sekali, tapi partai ini menolak, partai ini menolak. Waduh, itu babak belur, Bang. Bisa-bisa dia pulang reses pun dimaki-maki rakyat, Bang. Kalau dia berani melakukan itu. Jadi sekali lagi, mengancam-ancam presiden dengan potensi gangguan dari partai politik dalam presidensialisme itu keliru. Dan kita harus perbaiki cara berpikir seperti itu. Itu, Bang. Nah, sekarang ini kan Bung Fahri begini, apa jaminannya? Ini kan tadi gagasan Bung Fahri ini luar biasa. Ya, saya kira ini memang ideal sekali ya, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Bung Fahri. Sejauh mana ini bisa terrealisasi di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, Bung Fahri? Kalau kita melihat beberapa pendekatan ya, kalau pribadi Pak Prabowo tentu dia tidak akan kayak Pak Jokowi. Pertama-tama beliau memimpin partai politik dan karirnya dalam partai politik ini lama sekali. Sehingga kekuatan beliau untuk bersama partai politik mendukung beliau itu cukup kuat ya. Yang kedua, beliau nggak punya bos di belakangnya karena beliau adalah bosnya ya. Sehingga dia tidak ada yang dia takuti sebenarnya. Karena itulah keputusan dia adalah keputusan dia. Dan saya senang karena Pak Prabowo memulai juga dengan cara begitu. Dia tidak terlalu mengentertain keinginan-keinginan untuk orang minta sekian persen, sekian menteri dan sebagainya. Itu bagus sekali. Ini adalah pemurnian presidensialisme yang harus didukung oleh kita. Karena kalau rakyat itu mau nagih, Bang, nggak bisa nagih ke partai politik. Nagihnya itu adalah kepada presiden yang terpilih, presiden dan wakil presiden yang terpilih. Nagihnya ke situ, karena nyoblosnya yang dicoblos itu, Bang. Nggak ada gambar partai di situ, yang ada gambar orang. Kalau kita nyoblos gambar partai, nggak sah, Bang. Yang sah dicoblos itu gambar orang. Di situ, gitu, Bang. Nah, karena itulah saya kira, saya percaya bahwa ke depan itu kepemimpinan ini akan real, akan nampak, dan membuat kita juga lebih tenang, Bang. Karena di belakang layar itu tidak banyak aktornya. Aktornya cuma satu, Bang. Aktornya presiden sendiri di Kamar Eksekutif ini. Itu sehat bagi demokrasi kita ke depan, Bang. Saya kira saya mendukung Pak Prabowo nanti akan dalam menyadarkan kita kembali tentang the name of the system ini, Bang, ya. Sistem ini namanya presidensialisme di dalam negara kesatuan. Udah itu. Ini bukan parlamentarisme. Di sini yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat sebagai kekuasaan itu bukan parlemen, tapi presiden dan wakil presiden dibentuk langsung oleh rakyat di kotak suara itu, gitu. Bukan anggota parlemen. Nah, di sisi lain, anggota dewannya dibentuk untuk menjadi pengawas dan oposisi. Itu nggak boleh dikurangi juga, ya, hak-hak mengawasnya itu, Bang. Karena di undang-undang kita memberikan hak imunitas dan lain-lainnya kepada anggota dewan kita. Nah, partai politik tolong sadar bahwa perannya itu di belakang layar. Jangan sampai seperti yang terjadi sekarang, Abang lihat kan,
Kenapa terjadi gejolak di partai politik misalnya, Bang? Itu sadar atau tidak, itu kepentingannya hanya mau mengendalikan dewan lewat belakang layar untuk bergen dengan presiden. Nanti akan ada anggota dewan yang kerjanya galak, aja nggak jelas juga galaknya itu apa. Itu ujung-ujungnya nanti ada yang diminta, Bang. Dan setelah diminta, kadang-kadang anggota dewannya jadi diem. Nggak boleh, Bang. Politik kita jangan kelola lagi dari belakang layar. Politiknya harus dikelola di depan layar kita. Apa yang sebenarnya sedang terjadi harus nampak di meja pemerintahan kita ini. Jangan berada hal-hal yang berada di luar. Dan presiden jangan dibegitukan gitu loh. Cukup sudah Pak Jokowi kemarin dibegitukan. Sekarang nggak akan ada presiden lagi yang dibegitukan dari belakang, Bang. Yang kita nggak tahu. Keputusannya aneh-aneh karena kita nggak tahu keputusannya berasal dari belakang gitu loh. Cukup itu. Ngelola politik dari belakang itu sudah cukup, Bang. Saya kira era barunya akan datang di zaman Pak Prabowo ini. Baik, Bung Fahri, kita sudah hampir 40 menit ya. Mungkin yang terakhir ini saya mungkin ada closing statement dari Bung Fahri. Iya, Bang. Jadi tadi kita mendiskusikan yang Abang bilang, kecemasan orang bahwa koalisi besar ini akan menyebabkan legislatif jadi mandul, ya kan? Koalisi besar itu akan nampak seolah-olah ini adalah hanya bagi-bagi kekuasaan dan kadang-kadang ada yang bilang ini lagi bancakan aja. Nah, kecemasan-kecemasan ini harus dijawab dengan penguatan sistem, Bang. Tidak sekedar kabar baik ya atau kabar burung dari kita dan ngomong wah tenang aja akan baik-baik, tidak bisa begitu. Kembalikan sistem pada dasarnya bahwa presiden itu memang kuat. Presiden tidak bisa dibergen, tidak bisa diancam-ancam karena pada dasarnya dia dibentuk oleh rakyat dan kuat. Di satu sisi, legislatif juga kuat. Dia dibentuk oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, dan karena itu biarkan tetap begitu. Jangan ada kekuatan yang mengendalikan dia dari belakang. Nah, partai politik adalah penyedia bagi sumber daya. Jangan partai politik ini menjadi penentu, Bang. Yang salah di kita ini sekarang adalah partai politik itu adalah dalang yang menggunakan wayang-wayang bernama wakil rakyat itu untuk nakut-nakutin gubernur, nakut-nakutin bupati, bahkan nakut-nakutin presiden untuk deal di belakang layar. Ini awal dari korupsi politik, ini awal dari tidak profesionalnya kita mengelola negara karena dikelola melalui belakang-belakang ruang gelap ya, yang kita tidak bisa pantau, akhirnya tiba-tiba meledak sebagai korupsi di mana-mana. Dan ini mesti dihentikan, Bang. Mudah-mudahan ini bisa dilakoni oleh pemerintahan baru yang saya yakin mulainya benar, Bang. Ya, mulainya benar karena Pak Prabowo sendiri adalah kader partai politik dan berasal dari partai politik yang memahami pentingnya pemurnian dari presidensialisme kita ini. Begitu, Bang. Oke, Bung Fahri, terima kasih. Ya, sudah menyita waktu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu nanti setelah kembali dari Sumbawa Besar ya. Bisa langsung ke studio kita bahas dengan topik yang lain, Bung Fahri. Terima kasih banyak, Bung Fahri. Kita boleh mendiskusikan dengan beberapa orang teman, Bang, ya, supaya kecemasannya tidak berlanjut, Bang. Sebab saya memang mendengar bahwa banyak orang takut kalau pemerintah Pak Prabowo ini terlalu banyak pendukungnya dan sebagainya, itu DPR-nya akan mati. Justru kita harus ajak berpikir mulai dari sekarang, Bang. Supaya kita tetap optimis ke depan, karena memang Pak Prabowo ini ingin cepat, Bang, menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8%. Keputusan itu harus betul-betul cepat dan luar biasa, dan ini memang memerlukan speed pemerintahan yang lebih baik ke depan. Saya kira itu, Bang. Ya, baik. Terima kasih, Bung Fahri. Sampai jumpa. Selalu sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.